founder pasti punya ego Mmm. sebagai pendiri dan Mmm. mereka mengatakan, merek brand adalah saya dan saya adalah Mmm. brand dan itu adalah faktor yang, menjadi hambatan buat usaha yang mau berjalan dengan baik. Terus untuk dari Gado-Gado Boplo sendiri, itu Mhm, biasanya pemasarannya itu seperti apa yang Koko lakukan? Marketing itu kan adalah ujung tombak dari mhm, brand itu sendiri ya, karena gimana pun bisnis itu berjalan harus mhm, ada dana yang masuk. ya. Pernah nggak sih melakukan kesalahan marketing? Hari ini saya senang banget karena bintang tamu saya kali ini adalah orang yang sangat spesial dan bintang tamu saya adalah owner second generation dari 17 cabang Gado-Gado Boplo. Siapa lagi kalau bukan Bapak Calvin Hartono. Halo Pak Calvin. Halo Priska, thank you sudah Thank you diundang. juga sudah hadir di Sama-sama. podcast kali ini. Nah, Mhm. Pak mau tanya, kalau misalnya nih Gado-Gado Boplo ini awalnya dari tahun berapa? Ya dimulai dari founder kita yaitu Hmm, mama saya Juliana Hartono, hmm, 81 tahun, hmm, memulai di sebuah gang sempit di Kebon Siri, hmm. tahun 1970. Oh, Jadi sekitar saya 1970. umur sekitar 2 tahun. Oke, Mama saya berarti udah mulai mencari nafkah di situ. udah 50 tahunan lebih, 55 tahun ya. 55 tahun. Iya. Oke. Dan dari situ kalau ditanya kenapa memulai dengan gado-gado, karena Mhm. mama jawab karena memang sesuatu yang simpel dan bahan bakunya ada di mana-mana. Oh, oke oke. Jadi memang karena simple atau waktu itu memang karena suka gado-gado? Waktu itu kan terdorong oleh kebutuhan mencari nafkah. Oke. Saya ditinggal papa Mhm, sekitar umur 3 sampai 4 tahun lah. mhm, Mama saya single parent dan apa kebutuhan yang bisa dijalankan untuk mencari nafkah mmm. oleh mama saya dan dia mendapat ilham dari Tuhan untuk bikin gado-gado. Wah, Nah, sesuatu yang oke. kelihatannya simpel tapi tidak semudah yang kita pikirkan, karena banyak sekali pernik-pernik yang ada di dalam sebuah campuran gado-gado. Mhm, mhm. Itu mungkin ya, Rizka? Oke. Nah, kalau dari Ko Calvin sendiri nih, waktu itu kan mengembangkan Gado-Gado Boplo sekarang udah 17 cabang. Iya, Apa yang paling sulit dalam proses mengembangkannya? Ataukah karena gado-gado itu kan kebanyakan sayuran ya, iya, gitu? Ataukah, sayuran ini harus langsung habis di hari itu? mhm, Ataukah, customer-nya? Karena kan ini lebih fokus ke satu iya. produk gitu. Apa yang paling sulit dalam Dalam pengembangannya? bisnis F&B, Mmm, tidak semudah yang kita pikirkan hanya berbekal cuma, ya, hobi mhm, atau punya sebuah masakan yang enak, mhm, itu tidak bisa menjamin bisa bisnis kita bisa survive. Tapi banyak sekali, faktor yang harus dipikirkan untuk menjadi sebuah usaha atau bisnis yang bisa berkesinambungan mhm. atau sustainable. Dan itu faktornya banyak, Rizka. Salah satunya yang kalau di saya ketika saya, menjalankan usaha ini, adanya, perbedaan atau gap antara kita dengan founder, generasi kedua Mmm, dengan founder. orang tua Itu berarti? iya, itu sesuatu yang, menjadi momok ya. Mmm, Karena banyak sekali anak-anak sekarang yang generasi berikutnya yang tidak bisa, mengambil tongkat estafet dari sang mmm. founder karena banyak hal. Salah satunya adalah, founder tidak bisa menjalin hubungan atau kerjasama yang baik dengan generasi berikutnya. Ya, founder pasti punya Mmm, ego sebagai pendiri dan mmm, mereka mengatakan, merek brand adalah saya dan saya adalah mmm, brand dan itu adalah faktor yang, menjadi hambatan buat usaha yang mau berjalan dengan baik ya. Terus mmm, faktor kedua adalah SDM. SDM kita, memiliki banyak sekali kelemahan, antara lain adalah etos kerja, karakter dan sifat mereka di dalam menghadapi, rintangan dan mmm, hambatan di dunia bisnis tuh yang nggak sedikit. oke. Dan faktor ketiga adalah, eee,
kita memiliki passion atau enggak dalam bisnis ini. Karena bisnis ini memang kelihatannya barrier to entry-nya Mmm, sangat-sangat gampang ya. mmm, Siapapun pribadi itu bisa bisa jualan makanan. mmm, Tapi apakah kita bisa membuat sebuah bisnis ini bisa berkesinambungan, itu adalah faktor yang lain, Rizka. oke. Terus apa menurut dari Ko Calvin sendiri nih, apa yang membedakan orang itu harus kalau gado-gado ke Boplo daripada ke gado-gado yang lain, selain karena kacang Selain kita mete-nya? harus punya USP atau unique selling proposition, kita harus punya sebuah, faktor yang bisa membuat pelanggan itu seperti harus kita andaikan sebagai, pasangan kita, Mmm, kekasih kita yang ketika mereka tuh selalu jatuh hati kepada kita. Dan mmm, itu adalah faktor yang sangat-sangat krusial untuk seorang pebisnis, harus tahu itu yang membuat oke. mereka jatuh hati. Cara buat jatuh hatinya Mmm, setiap hari? Cara membuat jatuh hati adalah, kita di luar produk ya, produk itu sudah kalau kalau industri kuliner harus Mmm, harus enak, nggak ada nggak mmm, ada excuse ya. Kalau makanan nggak enak seberapa pun hebatnya kamu, dia kembali karena produk kita. mmm, Dan, adalah satu cara kita untuk bisa membuat mereka jatuh hati adalah bagaimana kita bisa memperlakukan mereka mmm. sebagai seorang kekasih. Widih. Oke, kekasih dalam artian contohnya gimana nih? Kalau kamu nggak mencintai seseorang itu kamu pasti tidak akan ingin ketemu sama dia lagi kan. Mmm, Nah, bagaimanakah membuat kita bisa selalu, ada di benaknya dia, di mmm, pikirannya dia, dan dia mau ketemu sama kita, banyak faktor ya. mmm. Seperti kalau kita, dengan kekasih kita atau dengan istri kita, kita harus mengerti Maunya apa? maunya apa, cara mereka berpikir, Mmm, cara mereka berakting ya, mmm, beraktivitas seperti apa sih mhm. gitu loh. Dan itu kan menyangkut psikologi dan kita harus ngertiin mereka. Iya Karena betul. karena memang kalau saya lihat sih, banyak orang membeli produk bukan karena produknya Mmm, atau kebutuhan needs-nya dia, tapi karena mereka suka sama kita, karena kenal kenal ya? sama kita juga. Oke. Nah, saya juga pernah ke Boplo dan yang paling saya suka tuh gudegnya Mhm, gitu. Jadi di mhm, sana bukan hanya gado-gado aja, mhm. Kamu tapi orang Jogja kan? iya betul. Padahal, eee, padahal gudegnya Jogja sama gudegnya Jakarta itu beda jauh. Mhm. Gudeg kita kering, gudeg Jogja tuh lebih basah, bener nggak? Iya Nah, iya. aku malah seneng yang basah. Oh, oke. Iya, iya. Kalau saya suka semua gudeg karena Hmm, manis, iya, enak, iya, gitu. iya, iya, iya. Kalau di sana ada apa aja sih kok selain gado-gado gado-gado, gudeg, Nasi rames, nasi rujak rames? juhi, Oh, oke. eee, nasi timbel, sop Oke, ikan gara-gara, banyaklah pokoknya segudang makanan Indonesia lainnya. iya. Dan dari, mamanya Ko Calvin sering bikin resep baru Ya, ya? mama saya adalah, karena memang nenek saya adalah senang yang masak, maka faktor itu turun. Oh, Turun ke mama, turun ke adik-adiknya mama, ke kakak-kakaknya mama, dan mereka semua berbisnis, kuliner. kuliner semua. Ko Calvin suka masak? Saya nggak suka masak. Saya suka, berbicara di public speaking, saya suka Mmm, ngajar, dan mmm, kita tahu ya, sekarang kita punya sebuah produk, bagaimana kita bisa membuat terlihat dan terdengar dengan public oke. speaking. Oke. Nah, terus waktu Ko Calvin membangun gado-gado ini kan bersama istri ya, Mhm, gitu. Tapi kan banyak banget di luar sana yang, ngomongnya kayak gini, "Saya nggak mau ah bangun sama pasangan saya," gitu, mhm, "karena kan nanti kalau berantem mhm, rumah mhm. tangganya jadi berantem," Iya, gitu, terus jadi pisah, iya, gitu iya, kan. iya. Nah, kalau dari Ko Calvin sendiri, apa resep-resepnya bisa membangun pernikahannya udah berapa lama kok? 27 tahun. Oh, nikahnya udah 27 Ya, 27 tahun? tahun. Saya menikah tahun 1998. Kita Oke. ingat Pas udah lahir kerusuhan udah ya? lahir kan? Udah lahir kan? Sudah Udah lahir sudah. kan? 1998 ada sebuah peristiwa yang sangat-sangat menyeramkan dan Mmm, membuat bangsa ini tercabik-cabik, dengan adanya kerusuhan. mmm, Dan bayangkan ketika itu saya 2 bulan kemudian, saya sudah bilang sama Tuhan saya mau merit umur 30 dan mmm, tepat Tuhan memberikan, di tahun tahun segitu. Tapi mmm, masih dalam suasana kerusuhan kan dan, eee,
agak-agak serem dan takut Mmm, kan, tapi ya Tuhan bilang juga, ya tetap dijalankan saja. Jangan mmm, seperti itu, dengan kondisi yang tidak baik, tapi kita mau mewujudkan sebuah, yang keluarga itu kan adalah pesannya dari Tuhan. Itu mhm, keluarga itu adalah memang yang Tuhan yang membuat membuat oke, sebuah keluarga. Tuhan yang punya rencana dalam sebuah keluarga. Dan di situ banyak sekali yang bisa kita dapat dari adanya sebuah keluarga. mmm, Ya Tuhan tuh hadir di situ. oke, Dan, eee, pasangan kita adalah kalau kita berbicara tentang istri, istri adalah seorang penolong yang sepadan mmm, bagi suaminya mmm, dan suami tidak bisa, melakukan sesuatu tanpa dukungan dari si penolong. Penolong itu mmm, adalah orang yang lebih kuat dari kita. mmm, Laki-laki itu sepertinya kelihatannya sih, wah fisiknya kuat dan sebagainya, tapi kita agak melenceng sedikit berbicara dengan konteksnya yang lebih lebih ke dalam ya. mmm, Eee, Coba dengan wanita, mereka lebih hebat kalau menurut saya. Mereka bisa menstruasi, mereka bisa melahirkan, dan mmm, pada kesakitan waktu pada saat menikah itu saat melahirkan itu, wah, nggak bisa iya, bayangkan lah. betul betul. Nah, jadi kita agak bergeser sedikit ya, Oke, parenting. iya, Tapi tapi saya senang bisa bisa sharing kok. mhm mhm, tapi ini akan menjadi pembelajaran juga sih, Iya, karena kan saya juga, orang yang memiliki cita-cita kalau saya punya pasangan pun, saya ingin bisnis bareng kayak Ko iya, Calvin iya, gitu, karena memang. bisnis bareng itu enak Karena gitu. sebuah tim dalam sebuah usaha itu tidak harus sama dengan setipe dengan kita. Mhm. Kita butuh tim player kan harus ada yang penyerang, ada Mmm. yang, dia pertahanan. Kalau Ko Calvin yang mana? Penyerang atau oh Saya oke. penyerang, saya bagian marketing. Mmm. Saya bagian berbicara, ketemu orang, dan ya bagian keluar-keluar lah karena patung. Sementara istri Oke. di belakang layar. Tapi sebuah support system yang bisa sempurna adalah dengan masing-masing keunikan dan kelebihan kita masing-masing. Mmm. Tanpa kita harus bilang, "Kamu kok begini-begini," itu. Mmm. Kita harus saling menerima posisi mereka masing-masing dan menghormati mereka punya keputusan ketika mereka diberikan wewenang dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing, Mhm. gitu. Oke, berarti kalau untuk yang marketing itu dari Ko Calvin yang menentukan gitu ya, Betul, tapi tapi kalau dengan persetujuan, istri saya sebagai seorang finance. Kita juga harus mmm. menerima inputan dan masukan dari dia. Ketika dia tidak setuju, ya kita mesti pikirin gitu. Tidak bisa Mmm. kita membawakan ego. Aku kan marketing, aku kan mesti Mhm. punya, mesti dapat budget untuk apa ya, untuk promosi dan sebagainya. Betul. Tanpa kita mau mengerti keadaan dan usaha kita nih punya budget nggak, Mhm. gitu loh. Jadi dibutuhkan kearifan, dan kebijaksanaan untuk kita mengerti, kondisi masing-masing gitu, Siska. Oh, oke. Terus untuk dari gado-gado Boplo sendiri, itu Mhm. biasanya pemasarannya itu seperti apa yang Koko lakukan? Kalau Selain lewat pemasaran yang sosial saya lebih media? sering dengan, sosial media dengan, sistem ketok keluar. Mmm. Ya seperti karena budget kita juga memang, tidak besar ya, Mhm. kita, jujur aja kita punya margin juga, eee, ada tapi tidak sebesar Mmm. sampai apa ya, restoran fine dining gitu yang Mhm punya mhm. budget luar biasa untuk menggelontorkan biaya promosi dan Mhm. kita tuh nggak seperti itulah. Mmm. Saya lebih senang berprinsip ketika usaha itu dijalankan dengan, eee, untung tipis, Mhm. tapi bisa berkesinambungan gitu loh, Priska. Mmm. Sehingga customer kita merasa tidak kena digetok gitu loh harganya. Mmm. Sekali makan, Kok mahal habis itu gitu? dia kapok. Iya, betul. Lebih bagus kita untung tipis, tapi kita bisa merasakan orang itu nyaman makan di Mhm. kita dan di akhir bisa balik kembali kembali lagi dan membawa temannya, seperti itu. Dan, Mmm. sistem yang saya jalankan ya seperti itu. Melalui koneksi, melalui Mmm. seperti ini ya, bahkan saya, dengan cara menulis, Mmm. saya menulis di thread, saya bisa dapat beberapa teman-teman yang bisa membantu saya seperti, eee, adanya dari Hotline FM yang bisa bantu saya Mhm mhm. mempromosikan tiap jam itu, di mana saya nongol per 2, 3 menit gitu di situ, tiap jam gitu loh, Priska. Ya Oke. itu sebuah anugerah dari Tuhan yang bisa kita lakukan. Saya lebih senang ke street marketing. Mmm.
Oke. Saya juga pernah baca bukunya dari Ko Calvin juga, Mhm kan ada mhm bukunya ya, yang mhm. gambarnya mami Iya, ya? Mami. Dan saya akan Iya. launching buku ketiga. Nah, itu Wih, dia. kapan? Juli. Doain ya. Oke. Nah, Bertepatan dengan ulang tahun mama saya yang mmm, ke-81. apa yang spesial dari buku ketiga nih? Buku itu adalah lebih mengulas dari sisi marketing. Saya di bidang marketing, Mmm, secara, praktisi, ditambahkan dengan, adanya Dokter Pimpin yang juga mmm. ikut menulis di Oh, Dokter bagian Pimpin Baktiar ya? ya, dengan tesisnya dia, Mmm, dengan, eee, kemampuannya dia untuk di bidang apa ya, teori ya. mhm. Teori dan praktek Praktek. harus berkesinambungan. Orang Mmm, kadang-kadang tidak tahu teori, hajar-hajar terus, akhirnya dia berdarah-darah, jidatnya berdarah-darah, pecah dan benjol dan sebagainya. Tapi kalau dua-duanya berjalan secara paralel, maka itu akan menghasilkan sebuah bisnis yang ultimate. oke. Nah, kok aku penasaran nih, pernah nggak waktu ngebangun bisnis itu kan nggak gampang ya, Mhm gitu, pasti ada naik turunnya. mhm. Pernah nggak sih waktu mengembangkan bisnis sampai 17 cabang terus kerasa, "Ah, susah banget, aku mau pindah aja deh," gitu. Mau buka klinik aja atau mau buka, lapangan pedal gitu? Ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kita Mmm, harus udah mantap ya, dan tanda-tandanya kan Tuhan kasih lihat. oke. Apa tanda yang Koko dapat? Yang saya dapat adalah ketika saya memulai usaha waktu itu kan saya, kerja sama mama gaji satu Mmm, juta, eee, apa namanya, saya punya KPR 15 tahun, rumah ya? ya, KPR rumah? KPR rumah 550.000 per bulan. Sisa berapa? 450. Mmm, Harus itu tahun cukup berapa dalam KPR tahun rumah 550.000? 96, Oh, oke. 96, 97. Berarti tuh Itu saya saya baru lahir ke dunia itu saya belum merit, tapi saya udah KPR. KPR. Karena apa, Mmm, kita kan harus, mandiri. Ya kan di betul, Alkitab kan tulis kan, dan istri, dan suami itu harus meninggalkan rumah orang tuanya betul, untuk dan bersatu sama jadi istrinya. satu daging, Mhm ya. Artinya peran 2 anak manusia ini sependapat mungkin, mhm bukan tidak boleh berhubungan dengan orang tua ya, betul, dia harus secara mandiri secara fisik maupun mental. mhm, Nah itu harus, saya udah mau seperti itu. Dan akhirnya waktu itu saya kerja kan sama mama, dan ketika itu ada sebuah peristiwa yang, Plaza Indonesia. Kita kan jualan di festival di Plaza mmm, Indonesia. Festival Makanan Indonesia, itu kan pasti mmm. bisa ya. Dan, karena mama saya waktu itu kan bos saya. Oh, Saya oke, ketika kita mendapat tawaran itu saya langsung bilang ke mama, "Mama mau nggak terima tawaran ini?" Ikutan festival 1,5 juta per 3 minggu. oke. Mama saya tawarin saya infokan ke mama, anehnya mama saya tidak tidak mau. Oh, oke. Padahal dia kalau liatin sebuah peluang itu langsung disikat sama dia. Mmm, Dan itu memang sudah menjadi rencana Tuhan ketika saya berdialog dengan istri saya bilang, "Kenapa kamu tidak ambil sendiri? mmm, Sampai kapan kamu mau bekerja dengan orang tua?" mmm, Dengan orang lain lah tentunya. mhm. "Kamu kalau mau sejahtera kamu harus Berani mengambil keputusan, punya oke. usaha sendiri." Dan itulah yang membuat saya mantap. Tapi saat itu kita ingat tahun 98 Mmm, kerusuhan, uang angpau saya di waktu pas saya merit itu diambil semua sama mama untuk apa? Untuk bayar biaya, nikah? iya, untuk bayar sewa Mmm, gedung. karena nikah mahal. Mahal, saya nikah Iya, yang di tempat yang lumayan, Kelapa Gading betul, Sport Club, mhm, dan dari kondisi itu masih kondisi yang berduka ya, mhm, dan nggak terlalu ramai pada saat itu. Dan mmm, akhirnya mungkin mama membayarkan itu, dan kami dalam keadaan nol, mmm, dalam keadaan merit itu ya akhirnya istri saya bilang, "Uang 1,5 juta dari mana?" mmm. "Pinjam sama mertua." Pinjem mamanya Ko Calvin? "Bukan, Hah? sama mertua." Oh, mertua mamanya Mertua, iya, istri. mertua. Oh, oke. Jadi kalau saya lagi sharing, saya bilang, "Apa sih strategi sukses untuk berbisnis di 2020?" Ialah meminjam kepada IMF, Ib istri, mertua, atau family. oh, oke. Ya, IMF ini bukan International Monetary Fund, enggak, Oke, oke. tapi itu yang tadi saya bilang, istri, Istri, mertua, mertua, dan family. family, Oh. gitu. Nah, terus kok, Mhm kalau dari pengalamannya Ko Calvin sendiri, mhm mhm.
gimana cara memilih istri yang tepat, yang kita tahu, oh ini istri yang bisa diajak berjuang untuk sampai bisa Caranya sukses? gampang, Priska. Mhm. Kamu saat berdoa, minta dan bacakan kriteria kamu, yang kamu inginkan dari pasangan yang kamu mau apa. Tulis saja. Misalnya, Mmm, kamu maunya istri seperti apa? Kamu pasangan seperti apa? Perawakannya seperti apa? mmm, Ya, mungkin berkulit putih, tidak berkacamata, mmm, tingginya sekitar 170-an, dan itu mmm. istri saya nulis semua kriteria saya. Oh, oke. Dan Tuhan itu adalah maunya kita mintanya dalam bentuk yang lengkap. Kamu Mmm, bisa minta sama bapak kamu sepeda, tapi sepeda yang mana? karena sepeda Sepeda banyak. banyak, sepeda mini, sepeda yang buat jengki, yang buat Mmm, sepeda buat orang dewasa dan sebagainya. Sepeda balap juga. mmm, Kamu minta sepeda mini, tapi dikasihnya nggak sepeda jelas balap. dikasih sepeda balap. Dan itu akhirnya tidak akan cocok dengan kebutuhan kamu. Oke. Dan mintalah dengan sungguh-sungguh. Dengan berlindangan air mata juga nggak apa-apa. Karena saya pernah gagal di pacaran ketika 2 kali itu akhirnya saya bilang saya minta sama Tuhan ketiga kali ini yang baik ya Tuhan. Minta aja seperti ngomong kita sama orang tua kita loh. Mmm. Waktu itu Kakak berdoanya berapa lama? Nggak lama ya, tapi berkesinambungan. Mmm, Berkesinambungan aja. oke. Jadi ya harus sungguh-sungguh berdoa. Kan kata Tuhan di kitab kan, air matamu kan kutampung di kirbat. Mmm, Apakah dia itu memandang rendah dengan air mata kita? Enggak. mmm, Dia itu Tuhan yang mengerti perasaan kita, kebutuhan kita, dan dia bisa memberikan yang sesuai dengan kita kepingin. mmm, Asal kita sungguh-sungguh. oke. Apa pengalaman yang paling sedih menurut Koko, tapi ketika ada pengalaman itu Tuhan tuh benar-benar nyata banget menolong kehidupan Koko supaya bisa terus berlanjut? Ya kayak saya waktu itu ditolong Tuhan tuh luar biasa, banyak sekali Friska. Saya nggak Mmm, bisa terlalu bisa nyebutin banyak, mmm, satu persatu ya, dalam sebuah forum yang sesingkat ini. mmm, Dulu usaha, terus saya jaga, usaha itu kan saya dapat tempat. mmm, Kayak inilah, kayak contohnya kita balik lagi ke yang peristiwa yang mama itu yang nggak terima ya, nggak mmm, terima tawaran itu. Akhirnya kan istri yang bilang, "Ambil aja, mmm, yang di Plaza peluang itu," Indonesia, yang oke. peluang itu. Akhirnya diambil nggak? Ambil sama kita. Akhirnya hasilnya gimana? Kamu tahu hasilnya seperti apa? Luar biasa. Mmm, Jadi akhirnya saya ambil peluang itu, ambil barangnya sama mama. Eee, saya pagi-pagi, saya waktu itu tinggal di Bekasi, jam 5 kita harus keluar dari Bekasi, karena kalau jam 5:05 kita sudah berhadapan dengan truk kontainer yang besar-besar, yang udah mmm, jalanan yang penuh dengan mobil itu loh. Zaman dulu loh, itu padahal. Ketika kita telat, kita juga tidak akan bisa beraktivitas dengan baik. Dari rumah itu saya ngambil ke Kelapa Gading, ambil barang-barang sama mama, barang-barang jualanan, sayuran, bumbu mmm, kacang, dan pupuk udang pink dan sebagainya. Itu saya ngambil semua, dicatat. Sesudah itu saya anterin istri saya kerja, dari situ saya ke pasar Boplo mhm, untuk membeli plastik-plastik, kantong teng-teng, mmm. pokoknya karet. Waktu istri masih bekerja di tempat Iya, masih lain? di Gajah Tunggal dia. Dia Mmm, gajinya 1,6. mmm, Dan bagaimana kita harus mengatur sebuah rumah tangga itu dengan kalau kita tidak punya kesatuan hati. mmm, Dan di situ adalah kita bisa saling support gitu loh. Dan akhirnya ya puji Tuhan itu bisa berlangsung dengan baik, dan pas jualan kita ramai banget. mmm, Dan mama pinjamkan kita sekaryawan, dan karyawan itu wah luar biasa. Dia punya skill ngulek yang cepat, jadi sebuah mhm, atraksi. Bayangkan di meja yang 2 kali 3 lah ya, mmm, 2 kali 3 ada ulekannya, dan karyawan itu mengulek dengan apa ya, dengan cepat, mhm. sebuah atraksi, dan motongnya juga cepat. Berarti tuh kuat ya tangannya? Iya, Ngulek iya, iya, seharian. iya, iya, iya. Karena waktu itu Oke, belum sampai bisa membuat
produk itu dengan SOP yang bagus lah seperti sekarang lah. Seperti itu, dan kita diberkati banget, dan saya suka bicara dengan pelanggan, dan ada seorang pelanggan yang datang ke saya. Dia menawarkan, ternyata dia seorang direktur utama Duta Anggada. Duta Anggada. Properti. Oh, oke. Dan dia ngajak saya untuk usaha jualan di tempatnya, di gedung itu, di Bapindo Plaza zaman itu, dan sekarang udah jadi Mandiri Tower. Oh, oke. Dan saya jualan di situ, dia maksudnya dapat tempat gitu. Tempat jualan, kios Oke. lah. Tapi waktu itu kan dengan kondisi yang kita pas-pasan dan kita tidak punya modal, karena ingat ya, 98. Uang ampau tidak ada, tidak dikasih ke kita, dan dia terus-menerus merayu saya untuk buka di situ. Saya bilang, saya udah survei Bapak, itu bayarnya dengan kurs dolar dipatok waktu itu, dan saya nggak sanggup. Tapi dia tetap menawarkan, dan ini saya percaya ini adalah kebaikan Tuhan yang bekerja dalam Bapak itu ya. Per 3 bulan saya udah tahu Pak, itu bayarnya per 3 bulan. Saya udah tanya marketingnya, buat kamu saya kasih per bulan kata dia. Kurs dolar dipatok Pak, ya saya kasih patok dengan harga yang sangat rendah. Saya tetap nggak mau. Saya nggak sanggup. Saya kasih free sebulan. Jadi penawaran terus ya. Terus Okay. akhirnya saya luluh juga. Saya buka di situ, dan saya ingat sekali waktu itu kita ada di basement ya. Di atasnya, di lantai dasarnya ada apa? Ada McD. McD yang dari lantai atas itu kena sikat sama monitor, akhirnya pindah ke sebelah saya. Kena sikat karena apa? Rismon. Oh, yang kena hajar Rismon kan nggak kuat, nggak ada yang kuat, turun ke bawah ke sebelah saya, persis di sebelah saya. Oh, karena yang di bawah itu lebih murah ya, iya. untuk biaya sewanya. Dan akhirnya McD itu juga di apa ya? Ngomongnya apa ya? Disegel. Karena tidak mau bayar. Saya ada di sebelahnya. Saya berjuang di situ dengan kondisi yang apa adanya. Kita tidak punya wastafel. Bayangin Priska, tidak punya wastafel. Terus nyucinya di? Saya ambil air di toilet. Tapi jaraknya dekat. Ya, saya ambil air di toilet dengan kondisi yang ya apa adanya lah kita. Dengan tanpa suntikan dana dari orang tua. Kita berjuang apa adanya. Yang itu yang membuat mental kita lebih terlatih untuk menghadapi kesulitan. Ya puji Tuhan, dari situ pelan-pelan Tuhan kasih berkat, jualan kita juga rame, bisa buka cabang dan sebagainya. Dan pemilihan tempat itu nggak selalu berhasil, Priska. Banyak kali juga kita harus menutup tempat itu karena memang kita salah positioning. Gitu. Jadi kalau misalnya kan Gado-Gado Boplo ada di mall-mall juga ya. Misalnya nih kok untuk yang kuliner, kita bukan hanya memilih mall-nya, tapi di mall pun itu harus memilih untuk ada tempat-tempat yang lebih terlihat kan. Tapi permasalahannya kok, kalau seandainya tempat yang lebih mudah terlihat, itu kan biasanya lebih mahal daripada tempat yang mungkin agak masuk. Kalau kok pilih mana? Kamu tergantung, kamu punya budget di mana? Kamu punya, balik lagi ke ukuran dan kemampuan dompet kamu. Terus kalau misalnya budgetnya dikit, dia bisanya yang di belakangnya tidak terlihat. Dia punya budget dikit. Akhirnya dia dapat tempat pasti akan yang lebih kurang terlihat lah. Itu lebih baik buka. Saya balik lagi tanya, seberapa besar brand power of brandnya kamu? Misalnya belum besar. Kamu bikin seperti itu ya nggak apa-apa, tapi kamu bikin banyak. Bikin banyak di banyak tempat, sehingga itu bisa membuat branding kamu lebih ingat, orang lebih kenal branding kamu. Karena sekarang ini yang akan dipilih adalah brand yang terlihat dan terdengar. Makanya saya memperkuat personal branding dan public speaking kita. Karena itu satu-satunya jalan dengan biaya yang murah. Terus kok kan sering jadi narasumber di berbagai macam sebutannya instansi ya. Gitu. Itu karena pertama kali bisa kenal mereka dari mana kok? Karena brand kita udah dikenal.
brand kita dikenal dulu, ya. Pelan-pelan kita melakukan branding, terus kita juga aktif ngasih pelatihan-pelatihan atau acara-acara yang gratisan. Itu seperti itulah, kita harus berani seperti itu. Kita menawarkan diri kita juga. Kan Patung udah selalu ngajarin, membuat orang lain win dulu, baru kita win. Jangan memikirkan aku datang tuh, jangan berpikir aku dapat apa. Aku dapat apa dari si pengundang ini, enggak. Bahkan istriku pernah ngomel sama saya, kamu dibayar berapa oleh kampus-kampus yang manggil kamu? Enggak, saya bilang, saya nggak cari duit. Jadi itu sama sekali tidak dibayar. Tidak dibayar. Nggak usah minta bayaran kok. Aku cari duit di Boplo kok gitu. Dan ingatlah ketika petani itu ngapain dulu sebelum dia dapat hasil? Menanam. Nabur, berjerih payah, panas-panasan, mengairi sawahnya, betul tidak? Betul. Terus ngapain lagi? Menabur benih, kasih pupuk, terus ngapain lagi? Itu hama wereng disikat-sikatin sama dia, bikin orang-orangan sawah. Apakah itu bukan upaya dan daya upaya yang dilakukan? Sementara hasilnya udah tahu pasti bagus belum? Belum. Karena masa kita kalah sama petani? Masa kita mesti dapat hasil dulu? Nah, itu yang paradigma yang pengusaha Indonesia sering salah. Mereka kepingin hasil cepat. Dan saya menentang adalah ide dari orang yang kepingin hasilnya cepat. Mereka maunya cepat dengan melakukan flexing, itu saya menentang itu. Dan kenapa GFGL grup WhatsApp itu saya bikin adalah untuk memukul mereka. Saya mau kita lakukan semua dengan cara berjuang dan tidak ada yang instan. Dalam dunia ini tidak ada yang instan. Tuhan menciptakan langit dan bumi itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan terus-terusnya. Akhirnya di hari ke-6 dia bikin manusia. Dia udah ciptain dulu nih sebelum-sebelumnya. Untuk tempat manusia itu hidup di situ. Nggak ada yang instan. Percayalah, tidak ada yang instan. Tapi bukannya kalau untuk bisnis itu harus perhitungan ya kok? Maksudnya dengan kita keluar berapa, apa yang harus kita dapatkan juga berapa? Hitung-hitungan boleh, tapi kalau mau di awal kamu selalu hitung-hitungan, siapa yang mau ingin kamu? Betul tidak? Kamu belum punya brand kamu belum ada. Kamu selalu mau hitung-hitungan, aku dibayar berapa? Aku pasti bisa, aku jualan harus laku dong. Come on, coba lihat fakta sesungguhnya. Bacalah di sosmed. Aku tuh banyak baca. Dan di thread dan di sosmed aku selalu berbagi. Aku jarang sekali jualan di sosmed. Di grup WhatsApp aku sering nggak jualan? Enggak. Aku nggak suka hard selling. Aku nggak suka hard selling. Sharing dulu, dan selling kemudian. Itu benar filosofinya. Yuk jangan selling-selling. Coba deh, Priska, tiap hari kamu disellingin sama orang. Pak, Bu, beli ini, Pak, Bu, unfollow loh. Jangan hard selling, berbagi dulu. Pakailah filosofi petani. Dia kerja dulu loh. Masa kita kalah petani? Masa kita mau dapatnya langsung hasilnya? Bahkan kepada istri saya katakan itu kok. Masa kamu kalah sih? Masa kamu selalu maunya langsung dapat instan? Kamu bikin bumbu instan aja kamu harus buka dulu kemasannya, gunting, potong-potong kecil-kecil, campurin air. Iya. Airnya harus air panas lagi. Enggak air panas. Enggak air biasa panas juga bisa. Oh, oke. Dan ini salah satu produk yang lahir karena apa? Karena kamu tahu nggak kenapa? Pandemi ya? Ya pandemi, ya memang pandemi semua pasti berasa. Karena saya berbagi kepada semua orang. Nah, hukum tadi menabur. Siapa menabur baru akan menuai. Dan ketika saya senang berbagi dan menolong orang, masa pandemi kita tahu tahun 2020, saya datang ke restoran saya yang di Cikini dengan sedih sekali. Omset tinggal 10%, meja kita ditandain dengan X. Ingat? Iya, karena harus terus apa lagi? Bangku naik semua. PPKM ketat itu kita tidak boleh. Tidak boleh
makan di situ. Tapi waktu pandemi itu kan yang online tetap jalan kan harusnya. Kamu tahu nggak, online itu tidak bisa melawan offline. Hmm. Seberapa besar kemampuan kamu offline, tidak akan pernah bisa melawan offline. Kalau di saya ya, berbeda dengan kondisi orang-orang yang lain ya. Dan akhirnya ada satu ibu yang kepala sekolah yang minta saya mengajar ngulek. Dan pada saat itu ibu itu minta saya, dia mau beli bumbunya. Dan itulah adalah sesuatu yang nggak masuk akal buat mama dan istri saya, karena mereka menentang ide penjualan bumbu itu. Karena takut diduplikat. Iya. Dan Padahal repack ulang ya. Padahal pengusaha itu tidak boleh penakut, Priska. Kamu mau jadi pengusaha sukses, kamu harus berani. Berani dalam kondisi apapun. Pasang badan lah. Kayak Rembo gitu. Ya. Okay. Banyak kali kita takut jadi pengusaha. Makanya kita nggak jadi pengusaha yang maju gitu. Melawan ini takut, melawan itu takut. Saya cowok panggilan, Priska. Juga dipanggil ke kampus-kampus. Dan saya Gak apa-apa kalau dipanggil ke kampus. Iya, saya dipanggil ke kampus. Saya dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, saya datangin semua. Pengajian, panti asuhan, macam-macam. Panggil saya, asal jadwalnya tepat, saya datang. Tanpa bayaran. Saya lakukan itu dengan sepenuh hati. Bahkan istri saya ngoceh-ngoceh, saya tidak peduli, saya tetap datang. Dan akhirnya dia melihat semua hasil dan konsistensi dari saya itu. Akhirnya dia, yang tadinya menentang, kamu ngapain sih bikin podcast? Saya kan bikin podcast juga buat UMKM. Buang-buang waktu, buang-buang uang. Akhirnya sekarang, Priska, dia bilang sama saya, kamu butuh kamera, 30 juta, sini, aku keluarin dananya. Karena dia lihat gitu. Kita nggak mungkin secara frontal bertengkar sama dia, kan? Menghilangkan keharmonisan, dan kalau kita berantem juga berkat Tuhan nggak turun. Jadi dia biarin aja, liatin aja gitu. Dan akhirnya sekarang dia memahami sebuah bentuk pemberian kita, menabur kita. Dan kita nggak usah ngoceh-ngoceh lagi. Dia mendukung sekali. Ketika dia lihat hasilnya. Saya bilang, jangan pernah kalah pemikirannya dari petani. Petani aja punya konsep yang jelas. Menuai ketika dia menabur. Kok kamu kalah sama petani sih? Saya kira gitu. Dan akhirnya tahun 2020 itu, saya akhirnya bilang sama mama dan istri, untuk kita harus mengambil sebuah langkah untuk back through. Kita harus menjual bumbu itu. Dan kita melakukan yang namanya Zoom How to Ngulek oleh Chef Kelvin. Bisa ngelihat kan betapa excitingnya anak-anak TK itu. Mereka kan harus latih motorik kasarnya. Tapi anak-anak TK udah kuat ya ngulek? Kan bumbunya kita udah bikin, maksudnya udah terlalu iya, banget. udah kayak pasta gitu loh. Cuma kasih air aja. Okay. Tapi mereka harus dikasih sebuah aktivitas itu seperti itu. Iya, karena kalau anak-anak nggak dikasih aktivitas cuma dulu ketika ada Kidzania, saya punya mimpi, saya ingin mengalahkan Kidzania. Tapi saya nggak punya modal sebesar Kidzania. Bagaimana caranya? Tapi aku yakin aku akan bisa mengalahkan Kidzania dari segi bagaimana mereka melakukan aktivitasnya. Sekarang kita sudah mengalahkan. Bagaimana caranya? Dengan sekolah tadi mengundang murid-muridnya SD melakukan aktivitas bisnis di Gado-Gado Boplo. Ada yang jadi waiters, ada yang pembuka pintu, doorman, ada yang kasir, ada yang bikin barman, bikin minuman, ada yang bikin gado-gadonya juga. Dan itu real di dalam sebuah restoran. Artinya kita sudah mengalahkan Kidzania. Betul tidak? Betul. Karena aku bangga gitu bisa membuat sebuah itu, dan ini adalah sebuah aktivitas yang harus dijalankan karena kita menyangkut dengan bagaimana kita melestarikan kebudayaan dan makanan tradisional kita. Betul. Dan makanan Indonesia sudah terbukti terlezat di dunia. Nomor 1 rendang.
Sekarang, eee sekarang pertanyaan adalah, bagaimana kita bangga dengan makanan kita? Bagaimana makanan kita bisa survive dan Hmm. bisa go internasional kalau kita sendiri nggak bangga? Kita Hmm. lebih bangga makan makanan franchise-franchise luar yang terbukti junk food. Karena masakan Indonesia itu apa Kaya akan ya? rempah-rempah. Betul. Kalau Saya kayak di sudah luar saya itu, sudah keliling dunia, mm-mm. tidak ada makanan seenak Indonesia, Iya, ya. Tuhan baik memberikan kita rempah-rempah yang semua banyak. makanan rempah-rempah. Semua kekayaan alam ada di Indonesia. Hmm. Tapi bagaimana caranya supaya menjadikan kita, sumber daya manusia kita menjadi lebih berkualitas Hmm. ketimbang negara-negara yang tidak punya kekayaan alam tapi mereka lebih maju dari pemikirannya. Hmm. Itu Oke. PR kita. Oke. Terus kok, apa kesalahan ataupun ada nggak pernah marketing itu kan adalah ujung tombak dari Mhm, brand itu sendiri ya, karena gimana pun bisnis itu berjalan harus mhm. ada dana yang masuk. Ya, Pernah nggak sih melakukan kesalahan marketing pernah lah yang pasti. sampai ruginya besar-besaran gitu? Kita nggak sampai besar-besaran lah. Hmm. Tapi karena memang kita di kita kan ada Menteri Keuangan yang handal. Hmm. Dan dia, saya katakan bukan karena dia istri saya bisa, Hmm. memuji dia. Bayangkan dia tahu dia diberikan nikmat seperti Nabi Yusuf, 7 tahun masa berkelimpahan ditutup dengan 7 tahun masa berkekurangan. Ketika omset kita lagi bagus, Hmm. apa yang kamu lakukan? Kamu mau hambur-hamburin dana kamu? Hmm. Tentu tidak. Dia Ditabung, simpan. Dia simpan karena kita tahu dunia bisnis itu naik ada turun. kurvanya, ya. Eh, Kejadian 10 tahun itu akan terjadi lagi 10 tahun kemudian. Hmm. Dan itu harus dipelajari. Gak bisa kita bertumpu, wah gue lagi senang-senang nih. Hmm. Lagi jaya, duit berlimpah, beli yang macam-macam, Hmm. beli yang nggak masuk di akal, seperti beli jet, Hmm. beli rumah untuk flexing dan sebagainya. Nah itulah kesalahan yang dilakukan adalah oleh orang-orang atau marketer yang Hmm. hanya bisa mau hobinya flexing. Oke. Tapi kalau kita menabung, kita menyimpan semuanya itu, ketika masa 7 tahun, masa masa yang kering itu, yang sengsara itu, Hmm. maka kita bisa mengambil hasil yang tadi dari masukan di 7 tahun masa berkelimpahan, dan itulah yang dilakukan oleh istri saya. Sehingga waktu Hmm. pandemi, Hmm. itu dia tidak, usaha kita, perusahaan kita tidak punya hutang 1 sen pun kepada bank. Hmm. Bank mengejar kita Untuk adalah ngutang. untuk ngutang lagi, ya. Iya. Jadi Oke. kamu bisa bayangkan, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, kenapa mereka bisa kolaps? Karena mereka punya hutang yang tidak bisa dibayarkan. Hmm. Akhirnya mereka jual aset, Oke. gitu. Terus untuk gado-gado Bobo sendiri inovasi ke depannya apa nih kok? Restoran udah, bumbu yang Kita akan sasetan buka udah, di kelas-kelas yang di mana Gen Z lebih berada di situ. kampus gitu? Kan, Oh, oke. di BXC, Oh, BXC, ya oke. Bintaro Exchange itu kita udah perhatikan mereka punya market anak-anak muda. Kemana kita akan dibeli oleh produk kita? Tentunya generasi-generasi yang sebelumnya tentu akan 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 menurun kan. Hmm. Gen Z ini kita harus rangkul. Gimana caranya? Kita pelajari bagaimana mereka bersikap, berperilaku, dan bertindak. Hmm. Kalau kita nggak pernah mengenal mereka, kita tidak pernah tahu dengan mereka, dan kita masa bodoh dengan mereka, tentunya kita punya produk akan ditinggalkan oleh mereka. Hmm. Gitu. Jadi BXC adalah salah satu tempat yang akan kita rangkul Gen Z. Tapi Hmm. tidak hanya merangkul saja, kita juga akan launching sebuah produk lagi untuk uh, mereka. Bopo wrap. Jadi akan dibentuk wrap Hmm. dengan pakai tortilla. Gado-gado dimasukkan dalam sebuah lempengan tepung gitu ya. Hmm. Seperti itu. Hmm. Nantikan aja. Oke, siap. Pasti Tanggal saya 1 ke Juli sana. lah. 1 1 Juli. Juli ini. Oh, oke. Bulan depan Iya, berarti ya. bulan depan ini. Ya, karena memang kalau saya pulang travel, pasti setelah itu buka cabang.
Oh, berarti Itu ciri-ciri pattern-nya seperti itu. mmm, Makanya teman-teman kalau udah ada usaha, jangan lupa untuk travel. Karena mmm, di travel itu kita itu mengecas diri kita seperti handphone dicas lagi, punya sebuah, power lebih mmm, lebih lebih kuat daripada kita sebelum kita berangkat. Aneh kan? mmm, Memang aneh. Ada teman saya Pak Anton tadi bilang, "Coba deh jalan-jalan deh." Pulang jalan-jalan kenapa? mmm, Pulang jalan-jalan tambah kaya, tambah happy, dapat inspirasi. dapat inspirasi dan tambah lebih awet muda. Terus bonusnya apa? Keluarga lebih harmonis, ya. Tapi jangan sampai jalan-jalan ngutang kali ya? Iya dong, jelas dong, basic, Karena kan banyak balik lagi, yang remaja balik lagi buat para Gen Z, jangan pikirkan kamu healing-healing dulu, mhm, ya. nabung dulu. Healingmu nanti kok. Saya berjuang puluhan tahun kok, baru nanti pikiran healing. Jangan di awal, "Aduh aku udah mau healing, work life balance." It's a bullshit. Mhm, Berjuang dulu, oke, nanti, bersusah-susah dulu karena patah, bersusah iya, dulu, bersenang-senang nanti bersenang-senang kemudian. kemudian, jangan dibalik ya. Nanti kau akan Oke, menderita. betul betul, saya setuju. Terakhir kok, apa motivasi dari Koko ataupun pesan-pesan untuk para remaja ataupun sekarang kan lagi zamannya PHK ya. Mhm, PHK ada di mana-mana. Mungkin mereka yang dari di PHK terus mau melamar pekerjaan tentu juga sulit gitu kan. Nah, tapi akhirnya mereka berpikir, "Oke lah saya coba bisnis," gitu. Nah, bisnis ini kan tidak semudah itu, iya iya. ya kan? Apa pesan Koko supaya mereka bisa bertahan untuk berbisnis walaupun mungkin dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun? Carilah mentor yang bijaksana. Mmm, Mentor yang bijaksana itu membawa Anda ke sebuah usaha yang benar. Banyak mentor yang abal-abal. mmm, Hobinya ngapain? Flexing. mmm, Ya, hobinya mau cepet kaya. mmm, Ingat balik lagi, saya selalu tekankan tidak ada kaya kaya yang instan. mmm. Kecuali Kaya kayak orang tua. kaya yang tua juga kalau kamu nggak bisa ngelola, kamu langsung jadi gembel. Iya. Seberapapun besarnya gunung emas kalau dikerukin tuh terus tanpa kamu pernah untuk apa ya, membuat pertumbuhan dari usaha itu menjadi lebih hebat, itu lama-lama juga akan menjadi Mmm, bolong tuh, akan menjadi habis gitu loh. mmm, Apalagi banyak sekarang, orang tua yang salah, yang hanya kerjanya memanjakan anaknya. mmm, Saya banyak teman-teman orang kaya, orang tua yang kaya tapi salah dalam mengasuh anaknya, yang ada adalah usahanya bangkrut. mmm, Karena anak tidak dibekali dengan skill, dengan sebuah sikap yang mereka harus berjuang. mmm, Mereka hanya disuapin, dikasih dikasih makanan dalam sendok mmm, emas yang selalu disuapin-suapin, tanpa diberikan sebuah pelatihan, mmm, the real life. Itu makanya anaknya menjadi tidak punya otot yang kuat kuat, untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, dan itu adalah kesalahan yang fatal. mmm, Jadi latihlah anak kita untuk bekerja, untuk menghargai orang lain, hargai duit dan juga. juga dia juga punya EQ yang baik, dia punya kecerdasan emosional dengan cara menolong orang lain. Itu yang saya lebih tekankan. Terus dia suka senang berbagi, Mmm, carilah orang yang memang bisa dia bantu, mmm, membuat orang lain win dulu, datanglah kepada orang yang hebat itu dengan postur, "Can I help?" Apa yang saya bisa bantu? Bukan, mmm. "Belilah produk." Ya itu lebih banyak anak-anak sekarang datang. Lebih aneh kan, anak-anak yang baru kenal saya tiba-tiba menyodorkan untuk membeli saya asuransinya dia. Mmm, Apakah dia tidak pernah diberikan pelatihan atau pengajaran yang benar gitu loh? mmm, Datang dengan, "Pak, karena beli kenal aja asuransi." belum, Kenal aja belum. terus suruh beli. Iya. Gimana caranya Nah, percaya? Apalagi asuransi itu kan kita asuransi long mempercayai dia term, seumur hidup. terus banyak lagi orang-orang yang menawarkan produknya membabi buta. Mmm,
Orang-orang dia harus bisa membaca dari dia harus bisa membaca gestur dari ketika dia melakukan sebuah presentasi. Betul. Nggak pernah ketemu, jarang ketemu, tiba-tiba datang, Iya. buka laptop, presentasi. Aduh, come on. Iya, betul betul. Apa yang kamu bisa harapkan dengan orang-orang generasi seperti itu? Bangunlah jembatan dengan orang lain, banyaklah ketemu orang, banyaklah membantu orang lain. Ketika kamu muda, banyaklah kamu keluar membantu orang lain. Itu yang saya lakukan. Nanti kalau kamu udah berumur, banyaklah diam di rumah, melihat, bermainlah, berbagilah, sharinglah dengan keluargamu. Karena udah pasti keluargamu akan jadi sejahtera kalau lakukan itu. Gitu, Priska. Baik, terima kasih banyak Bang Sama-sama. Calvin atas sharingnya. Saya juga yakin bahwa apa yang di-sharingkan hari ini, cara untuk berbisnis bersama pasangan, cara membangun bisnis dari nol, bahkan membangun bisnis bersama orang tua pun itu akan sangat-sangat berarti pembelajarannya bagi yang Sama-sama.